Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak ustazah sekalian? Semoga anak-anak ustazah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa mengikuti materi hari ini. Nah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, nikmat iman, sehingga kita masih terus bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan kita dan tetap beribadah kepadanya. Nah, hari ini kita masih melanjutkan materi kita tentang klasifikasi makhluk hidup, ya, klasifikasi makhluk hidup. Kemarin udah kita pelajari tentang apa itu klasifikasi, dan ilmu yang mempelajari klasifikasi disebut dengan taksonomi. Kemudian tujuan dari klasifikasi udah kita pelajari. Selanjutnya bagaimana cara mengelompokkan makhluk hidup juga udah. Urutan takson juga udah kita pelajari. Urutan takson ada berapa, nak? Masih ingat? Urutan takson ada kingdom, phylum, kemudian apalagi, nak? Masih ingat nggak? Nah, ustazah sedikit membahas tentang penilaian yang udah ustazah berikan. Jadi selama beberapa kali pertemuan itu ustazah udah 3 kali memberikan tugas sama yang kemarin, ya, nak. Jadi masih ada tuh siswi dari kelas 7 yang belum mengumpulkan tugas sama sekali. Jadi tiga-tiganya masih kosong nilainya. Kenapa kosong? Karena tidak dikumpul gitu. Nah, jadi ustazah udah sempat kemarin membagikan ke kalian tentang pemberitahuan siswi-siswi yang telah mengumpulkan tugas. Nah, setelah diberikan pemberian tersebut, memang alhamdulillah ada beberapa yang sudah mengumpulkan, tapi masih banyak juga yang belum mengumpulkan. Jadi ustazah masih terus menunggu tugas kalian tersebut, ya, nak. Kenapa? Karena kalau tugas itu tidak dikumpulkan, nilai kalian nggak ada gitu. Nah, jangan lupa nilai yang kalian dapat, yang tugas-tugas yang sudah diberikan itu, nilainya itu nanti akan dimanfaatkan atau akan bermanfaat di akhir pada saat pembagian rapot. Nilai-nilai harian itulah yang akan membantu kalian membantu nilai raport kalian. Jadi kalau misalnya ujian kalian pas-pasan, terus kalau misalnya tugas juga nggak ada, otomatis nilai raport kalian juga rendah. Kenapa? Karena harian tidak dipenuhi nilainya. Sedangkan kalau misalnya tugas terus kamu kumpul, terus kamu berikan ke ustazah, nilai terus ustazah rekap. Nah, nanti ketika ujian ini akan membantu menambah nilai akhir kalian, akan membantu nilai raport kalian. Jadi penting untuk mengumpulkan tugas, jangan menganggap sepele tugas yang udah diberikan, ya, nak. Dan ustazah juga memberikan tugas juga enggak yang berat-berat kali, ustazah rasakan yang enggak terlalu banyak, kan, nak. Maksudnya udah, kalau kamu melihat video atau menonton video yang udah dibagikan, insya Allah kalian akan bisa menjawab soal-soal yang udah ustazah jelaskan. Pun kalau tidak mengerti, biasanya ada tuh yang ustazah nggak ngerti gitu. Nah, kalau tidak mengerti, pasti kan ada bagian-bagian tertentu yang nggak kalian mengerti, itu bisa kalian tanyakan. Tapi kalau kalian bilang semuanya nggak mengerti, berarti kalian nggak lihat video atau tidak mengamati video, tidak mempelajari video dengan seksama. Kalau kalian perhatikan dengan seksama, kalian ikutin ceritanya, alurnya, nah insya Allah kalian paham apa yang ustazah jelaskan. Jadi kalaupun ada yang nggak paham, pasti hanya sedikit-sedikit aja yang nggak paham. Tapi kalau jawaban kalian tidak tahu semuanya, nah ini agak membingungkan ustazah. Kenapa sampai nggak tahu semuanya, ya, nak? Kira-kira coba, nak, kenapa? Karena tidak dipelajari atau tidak hayati, tidak dimengerti, tidak diperhatikan dengan baik apa yang ustazah jelaskan. Jadi pesan ustazah apa? Setiap ada video, kalian perhatikan baik-baik. Kalaupun nanti kalian tidak mengikuti videonya, tapi kalian hanya mendengarkan audionya, boleh juga. Nanti kalian bisa japri ustazah, minta ustazah, ana minta materinya ustazah gitu. Jadi ketika ustazah jelaskan, kalian juga nyambung, walaupun yang kalian lihat hanya, yang kalian dapat hanya audionya saja.
setelah kalian cocokkan dengan materinya, insya Allah kan pasti akan mengerti ya nak. Nah, urutan taksonomi itu ada berapa kemarin nak? Ada kingdom, ada phylum dia untuk hewan, divisi untuk tumbuhan ya. Kalau hewan berarti kan dia kingdom, phylum, klasis, ordo, family, genus, dan spesies. Tapi kalau dia tumbuhan, kingdom, divisi, klasis, ordo, familia, genus, dan spesies. Jadi dibedakan ya nak. Bedanya di mana? Di phylum sama divisi aja. Kalau phylum dia untuk hewan, divisi untuk tumbuhan ya. Kalau misalnya susah menghafalnya, kemarin Ustaz sempat bilang ya, pakai ini disingkat atau gini. Kingdom atau raja, piccolo, keluarga, genius. Raja itu kan king, ya kan? Jadi kingdom ini, raja itu kingdom. P itu untuk phylum. Klasis, O-nya itu ordo. Family, keluarga. Genius, genus, dan spesies. Jadi raja, piccolo, keluarga, genius, gitu aja kan, diingat aja. Jadi agak lebih mudah mengingatnya. Ya, jadi semakin ke spesies maka akan sedikit ciri-ciri yang sama. Tapi kalau misalnya maksudnya semakin ke bawah dia semakin kecil, perbedaannya. Tapi ciri-cirinya sama, banyak di spesies gitu ya. Jadi makin ke bawah persamaan yang dimiliki anggota tiap tingkatan klasifikasi makin banyak dan perbedaannya semakin sedikit. Jadi di spesies ini banyak kesamaannya tapi perbedaannya sedikit. Tapi kalau dia naik ke kingdom, dia sedikit persamaannya, lebih banyak perbedaannya. Paham ya kira-kira ya? Nah, ini adalah urutan takson, kingdom, phylum, class, order, family, genus, dan spesies. Kemarin Ustazah sempat memberikan tugas kalian tentang Nih, ini contoh kan, carilah hubungan kekerabatan antara ini. Ada hewan di sini kan. Kamu cari dulu nama nama latinnya. Ini ada Panthera leo, Panthera pardus, dan Panthera tigris. Itu kan ada singa, harimau, macan ya kan. Nah, apa yang sama di antara ketiganya ini? Ini kan Panthera, sama-sama Panthera. Panthera ini apanya? Seperti yang Ustazah bilang kemarin, kalau penulisan nama Latin itu biasanya terdiri dari dua kata. Kata pertama itu dia menunjukkan genus, kata kedua menunjukkan spesies. Genus itu marganya. Jadi di sini Panthera sama kan. Nah, disinilah letak kekerabatan dari hewan-hewan ini. Sama-sama dia di marga atau sama-sama di genus Panthera, tetapi jenisnya berbeda. Dia yang satu leo, yang satu pardus, yang satu tigris, ya kan? Nah, ini perbedaannya dan kekerabatannya itu dilihat dari marganya. Jadi mereka ini memiliki hubungan yang dekat itu di marganya atau genusnya. Nah, kemudian sudah suruh kalian cari kekerabatan antara bawang putih dan bawang merah. Nah, sebagian besar sudah jawab dengan benar. Nah, mereka bawang putih dan bawang merah ini dia juga memiliki kerabatan yang sama di genusnya, sama-sama Allium, tetapi spesiesnya berbeda, gitu ya nak. Nah, jadi ada yang jawab kekerabatannya bawang merah dan bawang putih itu sama-sama digunakan untuk memasak, bukan itu maksudnya. Kekerabatan di sini adalah dalam urutan taksonnya, klasifikasinya ya. Dilihat dari urutan taksonnya, ada dari genusnya dan spesiesnya. Ingat itu ya nak. Kemudian tata cara penulisan nama Latin, coba perhatikan. Nah, kalau tata cara penulisan nama Latin ini, nah seperti ini misalnya kan. Di sini udah dibuat nama-nama Latinnya. Ada anjing, padi, jagung, gajah, harimau, Jawa. Anjing itu nama Latinnya itu Canis familiaris. Itu nama Latinnya, tapi penulisannya di sini salah. Penulisannya ini salah, tapi nama Latinnya sudah benar. Cara penulisannya yang salah. Nah, bagaimana penulisan yang benar? Nah, kan sudah bilang, kalau dia penulisan nama Latin yang benar, kalau dia 2 huruf, kata pertama ini dia menandakan genus. Untuk kata pertama, huruf depannya ini harus huruf kapital, Jadi C-nya ini C besar. Jadi Canis, C-nya huruf besar. Kemudian familiarisnya ini tetap familiaris, nggak diubah hurufnya. Hurufnya tetap kecil. Cuman ini ditulis dalam huruf miring hurufnya ya nak, hurufnya miring, atau kalau nggak miring
Misalnya nulisnya nggak bisa miring, bisa digaris bawahi. Jadi hanya itu aja nih tugas kalian kemarin, memindahkan yang ini kalian ganti tata cara penulisan yang benar. Kalau C-nya ini jadi C besar, Canis familiaris, tapi huruf miring atau digaris bawahi. Ini juga Oryza sativa, ini adalah nama latin dari padi. O-nya ini harus huruf besar, kemudian ditulis miring atau kalau nggak miring digaris bawahi. Jagung nama latinnya Zeames. Nah ini juga Z-nya harus huruf besar. Ilepas ini juga E-nya harus huruf besar, P-nya juga harus huruf besar ya. Jadi itu penulisan nama latin itu yang pertama adalah dia kan terdiri dari dua kata. Kata yang pertama itu menandakan genusnya. Genusnya ini huruf depannya harus diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Sedangkan kalau dia spesiesnya familiaris, contohnya ini kata kedua, dia huruf kecil, tetap huruf kecil. Nah yang kedua-duanya ini, dua kata ini harus ditulis miring atau digaris bawahi. Dua-duanya, bukan satu ya, tapi dua-duanya harus ditulis miring atau digaris bawahi. Gitu ya nak. Untuk yang kemarin salah, tetap ada nilainya tapi tidak sempurna. Oke nak. Nah hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi 5 kingdom. Klasifikasi 5 kingdom seperti yang kemarin Ustazah udah jelaskan sedikit. Kingdom itu dia terbagi menjadi 5. Ada namanya kingdom animalia, ada kingdom plantae, kingdom fungi, protista, dan monera. Ini adalah nama-nama 5 kingdom. Ya, nama-nama 5 kingdom. Pertama adalah animalia, hewan, plantae, tumbuhan, protista, fungi, dan monera. Mari kita bahas satu persatu. Ini namanya klasifikasi Whitakers. Whitakers mengklasifikasikan ke 5 kingdom, ya. Ini organisme itu adalah makhluk hidup ya, terbagi menjadi 5 kingdom. Yang pertama namanya monera, protista, fungi, plantae, dan animalia. Monera ini terdiri dari bakteri dan cyanophyta. Kemudian protista, fungi ini dia jamur-jamuran, plantae ini tumbuhan. Terdiri dari tumbuhan berpembuluh dan tumbuhan tidak berpembuluh. Ada animalia. Animalia ini terbagi menjadi vertebrata dan avertebrata gitu ya kan. Nah, pertama monera. Apa itu monera? Monera ini adalah makhluk hidup ya. Monera ini adalah makhluk hidup yang dia mikroskopis. Apa itu mikroskopis? Artinya dia hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Ya, makhluk hidup ini dia punya ciri-ciri. Yang pertama bersifat prokariotik. Prokariotik itu artinya tidak memiliki selaput inti dan dia uniseluler. Dan bersifat uniseluler. Apa itu uniseluler? Uniseluler artinya bersel tunggal. Bersel tunggal. Ya, ini adalah monera. Monera adalah makhluk hidup yang dia ciri-cirinya apa tadi? Bersifat prokariotik. Artinya dia tidak memiliki membran inti. Kemudian dia bersifat mikroskopis. Hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Kemudian bersel satu atau uniseluler atau bersel tunggal ya. Uniseluler itu bersel satu atau bersel tunggal. Dan mampu berkembang biak dengan cara membelah diri. Ya, ini adalah ciri-ciri dari makhluk hidup yang masuk ke dalam kelompok monera. Monera ini biasanya terdiri dari bakteri atau alga biru atau ganggang biru. Bakteri terdapat di lingkungan kita, ada yang bermanfaat, ada juga yang ada yang berbahaya, ada yang bermanfaat dan berbahaya. Ada yang bermanfaat dan ada yang berbahaya. Bakteri ini adalah tubuhnya bersel satu atau uniseluler. Kemudian ada yang autotrof, ada yang heterotrof. Apa kemarin autotrof nak? Masih ingat autotrof?
heterotrof. Kalau nggak ingat, coba lagi di buka-buka catatannya. Jadi ketika Usi jelaskan tuh ada dia, walaupun nggak tertulis di tampilan ini, biasanya kalian harus mencatat dengan rajin apa yang Usi bilang ya. Dia bersifat tubuhnya bersel satu, kemudian tidak berklorofil. Jadi ada beberapa jenis yang berklorofil. Makanya dia kalau bakteri ini ada yang autotrof, ada yang heterotrof. Autotrof itu dia bisa membuat makanan sendiri. Kalau heterotrof dia membutuhkan makanan dari makhluk hidup yang lain, gitu ya. Kemudian berkembang biak dengan cara membelah diri. Bakteri ini terbagi dia nanti bakteri seperti yang saya bilang, bakteri itu ada yang menguntungkan atau bermanfaat, ada juga yang berbahaya. Nah, yang bermanfaat bagi kehidupan manusia seperti bakteri Escherichia coli. Bakteri Escherichia coli ini berperan membantu memproduksi vitamin K melalui proses pembusukan sisa makanan. Kemudian dia memproduksi vitamin K tadi ya pada proses pembusukan makanan di dalam usus. Ya, ini adalah bakteri Escherichia coli. Kemudian ada juga bakteri Lactobacillus bulgaricus. Ini biasanya di Yakult tahu atau yogurt. Di yogurt itu biasanya ada bakteri Lactobacillus bulgaricus. Ini dia yogurt itu kan susu asam ya, susu yang dibasikan istilahnya gitu ya, susu yang dibasikan. Nah, tapi dia bermanfaat gitu kan. Di dalam yogurt itu dia banyak bakteri baiknya ya, bakteri baiknya. Kemudian tetapi ada juga dia yang merugikan. Ada bakteri yang berbahaya atau merugikan. Yang berbahaya contohnya adalah bakteri Clostridium tetani, ini menyebabkan tetanus. Kemudian Bacillus tuberculosis, ya kan? Kalau tuberkulosis ini dia menyebabkan penyakit TB atau TBC, sering kita sebutkan penyakit TB. Bahkan ada beberapa kelompok makhluk hidup mikroskopis yang tidak dapat dilihat hanya dengan menggunakan mikroskop biasa, tetapi dia menggunakan mikroskop cahaya. Tetapi harus dengan menggunakan mikroskop elektron ya. Nah, kemudian habitatnya di mana? Tempat tinggalnya di mana? Ada di tanah, di air, dan di udara. Nah, satuan ukurannya adalah mikron. Artinya dia ukurannya kecil ya, mikron. Kemudian ini adalah contoh-contoh dari bakteri. Ini adalah bentuk-bentuk bakteri. Ada yang berbentuk Spirilia, Bacilli, Koki. Ini adalah Bacillus dan Spirilia, gitu ya. Kemudian ganggang hijau biru atau Cyanophyta atau alga biru. Nah, ini makhluk hidup yang bersifat uniseluler, ada juga yang multiseluler. Ada yang uniseluler, ada multiseluler. Kalau tadi uniseluler adalah yang bersel tunggal atau bersel satu, kalau multiseluler berarti bersel banyak. Dia memiliki pigmen vicocyanin dan klorofil, ya, berkembang biak dengan membelah diri. Habitatnya di mana? Di tanah, di batu, di air tawar dan laut. Manfaatnya ada yang bermanfaat ya. Nah, ada namanya Anabaena azolae atau A pinnata. Ini adalah membantu dalam proses fiksasi nitrogen. Kemudian ada namanya spirulina. Ini biasanya digunakan dalam suplemen makanan karena dia mengandung protein. Nah, yang kerugiannya apa? Merapuhkan batu. Ini adalah ganggang hijau biru. Yang sebelah kanan adalah namanya spirulina. Ini juga bersifat mikroskopis ya nak. Nah, selanjutnya ada protista. Protista ini adalah dia bersifat eukariotik, artinya inti selnya memiliki selaput inti. Kalau tadi kan tidak ya. Ya, ini dia memiliki selaput inti. Nah, contoh dari protista ini ada amuba, euglena, paramecium dan chlorella. Ini adalah contoh dari protista. Nah, protista ini ada yang dia menyerupai hewan, ada juga yang dia menyerupai tumbuhan. Yang menyerupai hewan dia disebut dengan protozoa biasanya ya, disebut dengan protozoa. Kelompok protozoa itu adalah paramecium, Entamoeba histolytica. Ini biasanya terdapat pada usus besar yang dapat menyebabkan penyakit diare. Kemudian Plasmodium malariae yang terdapat pada sel darah merah yang mengakibatkan penyakit malaria. Ini adalah protista.
Nah, dia ada yang bersifat uniseluler, ada multiseluler, kemudian ada yang bersifat autotrof, ada juga yang heterotrof. Dia bergerak aktif. Inilah kelompok dari protista. Nah, ini yang harus dibilang seperti hewan ya, dia bergerak aktif. Contohnya tadi apa? Protozoa. Contohnya Plasmodium malariae, ini adalah yang menyebabkan penyakit malaria. Kemudian amuba serta paramecium. Ini contoh-contohnya ya nak, contoh dari protista yang seperti hewan. Kemudian ada protista yang seperti tumbuhan. Dia bersifat autotrof atau menghasilkan makanan sendiri. Ada yang bersifat uniseluler, ada yang multiseluler. Dia mengandung banyak tipe pigmen. Contohnya adalah Euglena. Dia ada di air tawar dan mempunyai flagella. Flagella itu dia punya ekor maksudnya ya. Nah, selanjutnya ini adalah contoh dari protista yang dia seperti tumbuhan. Yang pertama namanya Euglena, ini gambarnya. Yang kedua Volvox, yang kedua adalah ulva atau rumput laut. Selanjutnya protista yang seperti jamur. Ada protista yang seperti jamur. Dia bersifat eukariotik, kemudian heterotrof, artinya membutuhkan makanan dari makhluk hidup yang lain. Dia mempunyai dinding sel serta berproduksi dengan cara spora atau tunas. Nah, kingdom yang selanjutnya adalah fungi. Fungi ini adalah jamur-jamuran ya. Fungi itu adalah jamur. Memiliki dinding sel, tidak berklorofil. Nah, kalau dia tidak berklorofil, artinya dia tidak bisa memproduksi makanan sendiri. Berarti dia bersifat heterotrof, membutuhkan makanan dari makhluk hidup yang lain. Kemudian dia berkembang biak dengan cara spora. Nah, ada yang uniseluler, ada juga yang multiseluler. Jamur yang multiseluler membentuk hifa atau miselium. Contohnya adalah Rhizopus pada tempe. Rhizopus stoloniferus ya. Ini pada fungi atau jamur pada tempe. Kemudian Aspergillus wenti, ini pada kecap. Saccharomyces cerevisiae, ini pada roti. Jadi kayak ragi gitu ya. Nah, ragi ini kan ketika dimasukkan ke air gitu, maka dia akan tumbuh, ya kan? Akan tumbuh. Kemudian dia bisa membantu proses kalau misalnya tape gitu diapain nak? Masih ingat nggak ya? Saja kok lupa ya. Nanti kalau sudah ingat diapain ya. Ini ada namanya fungi Rhizopus stoloniferus. Ini pada tempe, Aspergillus wenti pada kecap, Saccharomyces cerevisiae ini pada roti, kemudian Volvariella volvacea atau jamur merang. Yang menguntungkan itu adalah Volvarilla volvaceae auriculuria itulah panjang kali namanya ya. Apa keuntungannya? Mengandung protein tinggi dan dapat dimakan. Sedangkan Rhizopus stoloniferus ini adalah untuk membuat tempe. Saccharomyces cerevisiae untuk membuat anggur. Kemudian apa lagi tadi? Aspergillus inilah contohnya ya. Ini adalah namanya bakteri Saccharomyces fungi. Saccharomyces cerevisiae ini dia pada proses pembuatan roti misalnya atau anggur misalnya. Kemudian ada Aspergillus, ada Rhizopus ini ya. Nah, selanjutnya adalah Kingdom Plantae. Kingdom Plantae ini adalah organisme yang multiseluler atau dia bersel banyak, memiliki klorofil sehingga dia bersifat autotrof ya. Kemudian dia eukariotik dan dapat melakukan fotosintesis karena dia punya klorofil, tumbuhan ya. Ini macam-macam dari Plantae. Nah, selanjutnya adalah animalia. Animalia ini adalah kingdom hewan ya, hewan-hewan. Ada yang hidup di air, ada yang di darat, dan ada yang di udara. Dan memiliki alat gerak aktif yang dapat berpindah tempat, bersifat eukariotik dan multiseluler. Ini adalah 5 kingdom. Ini adalah contoh-contoh dari animalia ya. Nah, karakteristik 5 kingdom inilah dia ya. Nah, kingdom Monera tipe selnya prokariotik, tidak ada membran nukleus dan tidak ada mitokondria, tidak ada yang punya kloroplas, ada yang nggak punya. Kemudian
dinding selnya non selula. Kemudian protista, tipe selnya eukariotik, membran nukleusnya ada, mitokondrianya ada yang tidak, kloroplasnya ada. Kemudian dinding selnya juga ada. Fungi bersifat tipe selnya eukariotik, membran selnya ada, mitokondrianya ada, kloroplasnya tidak ada, sehingga dia bersifat heterotrof. Kemudian plantae, tipe selnya eukariotik, membran nukleusnya ada, mitokondrianya ada, kloroplasnya ada. Nah, ini bersifat autotrof. Kemudian animalia, tipe selnya eukariotik, membran nukleusnya ada, mitokondrianya ada, kloroplasnya tidak ada, sehingga bersifat heterotrof, artinya membutuhkan makanan dari makhluk hidup yang lain. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kunci determinasi. Apa itu kunci determinasi? Kunci determinasi adalah sejumlah keterangan mengenai ciri-ciri makhluk hidup yang dipakai untuk menentukan dia kelompok makhluk hidup yang mana gitu ya. Jadi digunakan kunci determinasi. Nah, ada namanya kunci dikotomi, adalah kunci determinasi yang paling sederhana. Contohnya seperti ini. Nah, ini namanya contoh kunci dikotom. 1.A bertulang belakang, B tak bertulang belakang, 2A menyusui anak, 2B tidak menyusui anak, 3A tubuh ditutupi bulu, B tubuhnya tidak ditutupi bulu, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat, kita cari kunci dari kunci dikotom tersebut, berarti kalau dia hewan mamalia itu adalah hewan yang bertulang belakang dan menyusui anaknya. Nah, yang masuk ke dalam hewan mamalia ciri-ciri yang mana? Ya, kita lihat ya, dia bertulang belakang berarti 1A, maka kita buat dia 1A bertulang belakang. Kemudian dia menyusui anaknya, maka kita buat 2A. Nah, kita buat dia 2A. Contohnya lagi burung ini hewan yang bertulang belakang kan? Kita lihat bertulang belakang nggak dia? Iya, berarti kita buat 1A ciri-cirinya. Apakah dia menyusui anaknya atau tidak menyusui anaknya? Dia tidak menyusui anaknya, maka kita buat dia 2B. Selanjutnya, apakah tubuhnya ditutupi bulu atau tidak ditutupi bulu? Kalau ditutupi bulu berarti kita buat 3A. Berarti ciri-cirinya 1A, 2B, dan 3A. Gitu ya. Selanjutnya, cacing. Cacing adalah hewan yang tidak bertulang belakang, maka ciri-cirinya dia 1B. Dia tidak menyusui ya, kita nggak usah masukkan yang ini. Kemudian dia memiliki rangka luar atau enggak? Oh enggak, dia nggak punya rangka luar. Berarti dia 6B ciri-cirinya ya kan? Kita buat. Apakah dia kulitnya basah atau kulitnya tidak bersisi gitu? Ini nggak ada ciri-ciri di sini, maka nggak usah kita buat gitu ya. Itu namanya kunci, contoh dari kunci determinasi. Nah, kalau udah mengerti, coba kamu lengkapi tabel kunci determinasi berikut ini. Nah, ini kan hewan tadi kan mamalia, dia kunci determinasinya tadi nomor 1A dan 2A. Burung tadi 1A, 2B, dan 3A. Kemudian cacing 1B dan 6B. Tugas kalian adalah kalian isi yang 3, 4, 5, 6 ini. Kalian cari hewan apa aja terserah kalian. Kemudian kamu tuliskan nama hewannya di sini. Kemudian berdasarkan ciri-cirinya kamu lihat dari yang ini tadi. Nah, kamu lihat dari yang ini tadi. Terus kamu isi di sini dia kunci determinasinya yang nomor berapa aja, 1A, 2B, 3A gitu kan. Nah, kamu cari nama-nama hewannya, misalnya hewannya apa gitu. Harimau, kamu buat di situ harimau. Harimau itu dia bertulang belakang atau tidak bertulang belakang? Oh, bertulang belakang, berarti buat 1A. Kemudian dia menyusui anaknya atau tidak menyusui anaknya, kamu pilih. Terus tubuhnya ditutupi bulu atau tidak ditutupi bulu, kamu buat. Sirip atau tidak, dia dengan sirip atau bergerak tidak dengan sirip. Ini kan ciri-ciri dari ikan, nggak usah dimasukkan. Kulitnya basah juga nggak usah dimasukkan. Yang 6 juga nggak usah dimasukkan. Jadi hanya 3 ini aja ciri-cirinya. Tapi kamu tulis 1A atau 1B, 2A atau 2B. Ngerti nggak kira-kira nak? Mudah-mudahan ngerti ya nak. Ini kalau nggak ngerti tanya aja mau saja lagi ya. Nanti insya Allah Ustazah Ustazah jelaskan ya. Jadi tugasnya adalah kalian cari, ini kalian isi ini kunci determinasi. Kamu cari nama hewannya 1, 2, 3, 4 aja berarti ya. Kamu isi nomor 3 sampai nomor 6 aja ya nak. Nomor 3 sampai nomor 6 kamu isi nama hewannya. Kemudian kamu cari ciri-cirinya berdasarkan kunci determinasi yang ini, kunci dikotom.
kunci dikotom yang ini ya. Kamu cari dari sini, kemudian kamu tuliskan dia ciri-cirinya seperti apa. Contohnya seperti yang di sebelahnya ini ya nak. Yang ini contohnya, ini mamalia, burung, cacing. Kamu cari 4 lagi nama hewannya, kamu letakkan di sini nama hewannya, terus kamu lihat ciri-cirinya. Gitu ya nak. Itu adalah tugas kamu yang harus kamu kerjakan. Dengan berakhirnya materi tentang kingdom ini atau klasifikasi makhluk hidup ini, maka berakhir pula materi kita bab ini. Nanti kita akan masuk ke bab selanjutnya dan berakhir juga pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian yang tidak mengerti, boleh tanya sama ustazah. Dan tugasnya harap segera dikumpul ya nak. Bagi yang belum mengumpulkan, ustazah masih tunggu tugas-tugasnya. Nah demikian hari ini, semoga bermanfaat. Marilah kita tutup pertemuan kita ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.